Shalom Aleihim Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya masih diare dan masih dehidrasi sehingga mudah sekali kram loh. Ya, barusan asal gini kram di sini ya, saudara-saudara ya. Ya, masih dalam penyembuhan saudara ya. Baik, bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Saya akan membalas pertanyaan dari seorang pendeta. Saya nggak akan sebutkan namanya, kasihan ya. Ya, saya tahu nama pendeta itu, saya tahu. Jadi dia begini. Pertanyaannya begini. Kristen miskin, miskin terus, pakai tanda tanya. Kristen itu kalau miskin, miskin terus, gitu ya. Saudara-saudara, banyak orang yang berpikir seperti itu. Kristen itu kalau sudah miskin, miskin terus. Soalnya yang miskin, yang nggak punya, diambil, dikasih yang punya. Ya kasihan, saya itu sebenarnya kasihan sama pendeta ini. Biasa kan pendeta itu modalnya cuman mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau tunduk pada kebenaran Alkitab. Yang dia maksud adalah Matius 25 tentang talenta. Ada banyak, aduh. Masih kram saudara ya. Matius 25 ayat 29. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Loh Pak, ini kalau begini kan orang miskin terus ini Pak. Apalagi di ayat 30, hamba yang tidak berguna itu buang ke lautan api. Ini perkataan siapa Pak? Perkataan Yesus, ditulis pakai huruf merah oleh LAI ya. Kita bersyukur loh LAI pakai ada tulisan merah, tulisan hitam, itu untuk mempermudah kita ya. Jadi ini perkataan Yesus langsung. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Jadi gimana nih Pak? Masuk ayat Alkitab kayak gini Pak? Itu kan Kristen miskin ya miskin terus gitu ya. Siapa yang bilang? Saudara, ini jawabannya sederhana. Ini sedang bicara talenta. Kalau orang tidak punya kemampuan, diambil. Tapi kalau punya kemampuan, ditambah. Ya, 1 talenta, 5 talenta jadi banyak. Karena dia punya kemampuan menambah talenta. Membisniskan kalau pakai bahasa sekarang begitu. Jadi yang dimaksud, karena setiap orang yang mempunyai itu apa? Mempunyai kemampuan mengembangkan talenta. Di ayat-ayat sebelumnya, very simple. Kepadanya akan diberi seia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai kemampuan mengembangkan talenta. Akan diambil talentanya itu dan diberikan yang punya kemampuan. Oh, sederhana itu Pak. Jadi bukan miskin terus lah, yang ngajarin miskin terus ya sopo rek. Makanya Pak Pendeta, aduh memalukan. Saya di gereja Anda, di gereja yang sealiran dengan Anda itu, dari saya menikah 88 sampai tahun 2015. Berarti 27 tahun saya. Selebihnya saya ke gereja kurang iman ya. Saya ikut di gereja Sikaralama Raba-Raba, lama-lama enak juga, itu 27 tahun loh. Ya saudara ya. Supaya Anda tahu semua, dulu pemahaman saya juga sama seperti itu ya. Tetapi saudara-saudara jangan khawatir. Kalau kita di dalam Yesus, kita akan bisa kaya. Amin. Saya lucu, saya ngakak kalau ingat sekarang ya toh. Orang yang miskin akan diambil, ditambahin kepada orang yang kaya. Yang miskin terus dong. Tapi jangan khawatir saudara-saudara. Kita punya Yesus. Kita punya Yesus, nanti kita diubah. Apalagi memberi persepuluhan. Amin. Pendeta nipu jemaat ya kayak gitu ya. Wong very simple gini kok. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Mempunyai apa? Mempunyai kemampuan mengembangkan talenta. Ini kan lagi bicara talenta.
sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai kemampuan mengembangkan talenta, apapun yang ada padanya akan diambil. Talenta itu ya macam-macam lah ya, ada bisa bakat, bisa segala sesuatu lah, termasuk berkat itu juga untuk talent ya. Kalau Anda diberkati, misalnya diberkati sehingga Anda punya hall atau ya punya pendopo yang cukup gede ya, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk kadang-kadang retreat gitu kan, bagus ya. Lalu berlanjut, ayat 31 ini tentang kambing dan domba. Dia nanya begini, mana ayat Alkitab yang mengatakan kambing itu Kristen? Coba ya, coba, itu pendeta itu ya. Ayat 31 masih Matius 25 ayat 31. Jika anak manusia datang dalam kemuliaan, siapa anak manusia? Yesus. Ayat 32 dan 33, semua bangsa akan dipisah. Artinya ada Afrika domba, Afrika kambing, Australia domba, Australia kambing, Indonesia domba, Indonesia kambing. Ayat 34, dan raja. Kenapa disebut raja? Wahyu 19 ayat 16, Yesus itu raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Ini yang ngomong kan langsung Yesus. Jadi jangan berdalih itu kan soal raja, Pak. Nah iya, kamu nggak paham. Kemudian ayat 34, domba masuk surga. Domba disebut orang benar. Ayat 37, domba ini memanggil Yesus Tuhan. Berarti domba itu Kristen. Yang manggil Yesus Tuhan itu sopo, Rek? Kristen, Pak. Jadi valid. Domba adalah orang Kristen. Disebut Kristen, orang benar, masuk surga. Lalu kita lihat kambing, gitu. Kambing masuk neraka di dalam ayat 41. Kambing ini disebut terkutuk. Di ayat 44, kambing ini juga memanggil Yesus Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Ya orang Kristen. Berarti kambing juga Kristen, betul. Jadi valid ya. Domba juga Kristen, kambing juga Kristen. Kambing inilah yang dimaksud sebagai hamba yang tidak berguna masuk ke lautan api, karena persis sama Matius 1 ayat 30, Matius 25 ayat 30 dengan Matius 25 ayat 41, persis sama. Hamba yang tidak berguna, yang tidak bisa mengembangkan talenta, itulah Kristen kambing. Kenapa disebut terkutuk? Galatia 1 ayat 8, karena memang memberitakan Injil lain. Oke, terus dia nanya lagi nih. Ini pendeta ini saya kasihan aja pendeta kayak begini ya. Di surga itu masih ada Bapa katanya ya. Wahyu 21 ayat 7, Yesus adalah Allah. Kalau ayat Alkitab menulis Yesus Allah, apa Anda itu mau rubah gitu? Jangan nambahi HTD. Mana yang nambahin Wahyu 21 ayat 7? Yesus itu Allah. Wahyu 4 ayat 2, Yesus duduk di tahta surga. Sama sekali bukan Bapa. Wahyu 3 ayat 21, Yesus duduk bersama Bapa di dalam tahtanya. Ternyata Bapanya yang duduk di tahta itu ya Yesus sendiri di Wahyu 4 ayat 2. Wahyu 22 ayat 3, yang disembah di surga itu Yesus Tuhan Allah, bukan Bapa. Ya. Jadi Pak Pendeta saya nantang ke Pak Pendeta itu. Pak Pendeta, yang menjadi Allah Anda siapa? Oh, Allah kami Yesus. Yakin, Pak? Yakin. Kalau Yesus kenapa masih nyembah Bapa? Dengan sedikit ini, gini Pak, gini. Bapa itu bla bla bla. Terus saya tantang, kalau memang Anda penyembah Yesus, saya tantang begini. Kami menyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa. Berani nggak? Enggak berani, Pak. Ya, artinya Anda abu-abu. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga. Itu gereja spesialis abu-abu. Catat baik-baik, spesialis abu-abu. Nyembah Bapa dalam nama Yesus, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Spesialis abu-abu. Dimuntahkan Allah, Wahyu 3 ayat 16. Pak Pendeta, ya, jangan Anda punya anggapan bahwa Anda mau masuk surga ya. Tak kasih tahu. Ya, kebenaran Alkitab mengatakan abu-abu, ragu-ragu, dimuntahkan Allah, suam-suam kuku. Ngerti, Pak?
Ya, jangan membuat pengajaran penyesatan lah. HTD ini gini. Bisa bantah enggak? Bedah ayat aja ketakutan. Ya, HTD dilawan pakai ayat, ya sing ada lawan. Makanya kenapa pendeta-pendeta nggak ada yang berani debat sama HTD? Nggak berani, Pak. Nanti akan jadi bahan bully. Ya, itu baru lewat Zoom, gitu. Apalagi kalau ketemu 5 menit itu. Dokter teologi itu 5 menit deh. Langsung tak berondong, habis itu dia nanya. Saya penjelasan cukup 5 menit. Habis itu dia yang nanya, gitu. Pasti setengah jam ngabur udah. Kalau berdasar Alkitab. Jangan membantah yang cuman pakai tafsir. Ya. Saudara harus bisa membedakan mana yang disebut memberitakan kebenaran Alkitab dengan membenci. Enggak, Pak, membenci. Oh, apa membenci, Pak? Aku ini orang paling mengasihi. Karena mengasihi Anda, Pak Pendeta, saya memberitakan ini karena kasih saya, yaitu supaya kamu selamat. Kamu nyembah Bapa hari ini dijamin neraka, Pak. Dijamin. Yesus tidak berkenan kamu nyembah Bapa. Bapa not exist anymore. Ya, sudah tidak ada, Bapak, ya. Sembahlah Yesus, Allah yang benar. Semua ayat Alkitab sudah mendukung itu. Yang disembah di surga Yesus, nggak ada Bapa. Lah kok kamu masih nyembah Bapa? Lalu orang sebelah ngomong, itu orang Kristen nggak waras ya. Bapaknya aja nggak ada, kok disembah Bapa? Ayo, Pak, kalau bisa bantah, ketemu. Kalau takut ketemu, nggak punya nyali. Kalau WA lewat Zoom itu ikut, Pak. Tapi pakai Alkitab, jangan cuma ngomong muter. Kalau tidak punya nyali, tidak punya ayat, pasti ngeper. Mau ikut di Zoom ngeper, gitu. Pasti ngeper kamu. Apalagi ketemu langsung, Pak. Bisa terkencing-kencing itu pendeta kalau ketemu sama saya. Saya jelasin 5 menit, dia nanya mungkin setengah jam, ngabur pasti. Pak, demi keselamatanmu, ya. Ayo, Pak, sembahlah Yesus Allah yang benar. Wes itu, Pak. Itu paling bener, Pak. Alkitabiah, Pak. Bapak ketinggalan kereta, Pak. Ya, rasul-rasul aja nggak ada yang nyembah Bapak, nggak ada yang doa Bapak. Kamu ikut sopo? Gimana, Pak? Rasul-rasul itu nggak ada yang doa Bapak. Kami nggak ada yang nyembah Bapak. Lah kamu kok nyembah Bapak? Ngikut sopo? Ngikut iblis, Pak. Nah, itu baru bener. Yang ngajarin iblis itu nebeng sebagai malaikat terang, menyamar malaikat terang. Kamu pikiranmu dibuntu kan, dibikin mampet ya, dibikin mampat oleh iblis sehingga kamu nggak bisa baca ayat Alkitab yang very clear, cetha welo terang benderang itu kalian nggak paham. Karena apa? Inimu mampet. Tidak ada Bapa di surga kok ngotot lu masih nyembah Bapa lu. Waras ora? Ya, sembahlah Yesus Allah yang benar, semua ayat Alkitab. Anda bisa bantah nggak? Yesus di surga ngomong aku Allah. Anda bisa bantah nggak? Iya ya, Pak, ya. Nggak ada, Pak, Bapak di surga. Nggak ada, Bapaknya nggak ada kok. Tiap hari doa Bapak kami, nyembah Bapak. Waras orason. Ya. Iya, sering kram ya, karena dehidrasi, karena ya kayaknya sih udah ke arah kesembuhan ini. Soalnya udah semangat ini ya. Biasanya kalau semangat nanti bakal dapat berkat yang banyak juga ya. Ya saudara-saudara ya, saya kemana-mana pergi di era pandemi ini, baik itu untuk urusan pelayanan maupun urusan bisnis. Tiap hari aku pergi, Pak. Ya. Kemana-mana, ya nyetir itu setiap hari minimal 170 km. Pergi pulang itu pasti, Pak. Jakarta Cikarang misalnya, pergi pulang kan respiro iku, terus nanti kemana lagi gitu. Setiap hari, Pak, aku tuh pasti pergi ya, Pak. Kecuali kalau sedang tidak fit gitu ya. Untuk urusan pelayanan dan untuk urusan bisnis. Ya, Pak ya, aku tidak mungut persepuluhan, aku tidak mungut buah sulung. Gimana bisa bertahan, Pak? Bisa punya gedung gereja 3 lantai ruko. Gimana, Pak? Ya itu tadi. Ya jangan keluar-keluar HTD nggak punya gedung gereja. Yang ngomong nggak punya gedung gereja justru dia nggak kuat bayar kontrakan gedung. Ada itu pendeta yang menghakimi saya HTD itu nggak punya gedung gereja. Justru Anda yang tidak kuat ngontrak bayar kontrak.
doakan ya, saya nanti akan, nggak apa-apa, gedung gereja akan pindah di sebuah hotel ya, karena kita rencana memang bangun hotel ya, ini untuk urusan bisnis. Hotel nanti di situ, hotel kan pasti ada hallnya ya, jadi saya punya cita-cita setiap hari Minggu ada ibadah di hotel itu ya, ada ibadah, dari situlah kita pusat siaran ya. Kan tamu-tamu hotel terus Minggu ada ibadah, wah Anda bisa bayangkan itu Allah esa pengajarannya ya. Ya doakan saja ya, begitulah saya ya, punya hikmat seperti itu. Kira-kira berhasil nggak Pak? Yang udah sih ya Tuhan nyatakan itu ya toh. Karena bagaimana saya punya hikmat di hotel itu, saya hikmatnya gini, di hotel itu ada kolam renang, terus orang pada renang situ gitu. Yang penghuni hotel itu kolam renang. Andekan di hotel itu ada gereja ya, ada gereja ya, pokoknya kebaktian di salah satu ruangan, di ruang meeting gitu, ditulis saja di room ya toh. Bagi saudara-saudara yang memerlukan gereja setiap minggu, wah gitu ya. Itu cita-cita kami, pasti berhasil, nanti Tuhan bantu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Amin.